semuanya, gimana kabar kalian? Semoga masih sehat dan semangat untuk menjalani hari-hari. Kenalin, nama aku Inas Etikawanti. Ini adalah video pertama dari aku. Semoga kalian suka dan enjoy dengan video ini. By the way, sekarang udara kita lagi nggak bagus dan lagi musim-musimnya orang sakit. Dan kita harus menerima kenyataan bahwa sekarang di sekitar kita lagi ada virus-virus yang berkelana di sekitar kita. Semoga semuanya cepat membaik. Dan aku ingin mengucapkan bela sungkawa kepada para tim medis yang telah gugur dalam menjalankan tugas dan para korban-korban coronavirus. Please, kita sekarang stay at home aja, kita di rumah aja, supaya rantai penyebaran virus corona cepat membaik atau cepat berhenti. Nah, sebelum adanya coronavirus, ada banyak virus-virus di dunia yang mematikan dan berbahaya. Dan hari ini aku udah nyiapin beberapa virus-virus yang berbahaya dan mematikan di dunia. Oke, yang pertama ada HIV dan AIDS atau Human Immunodeficiency Virus. HIV ini adalah virus yang menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh pada manusia, yang dimana melemahkan kerja sistem imun untuk melawan penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Sejak 1 Desember 1982, HIV dan AIDS ini telah dinyatakan sebagai virus yang paling berbahaya dan mematikan di dunia. Dan sampai saat ini belum ditemukan obat ataupun vaksin yang bisa menyembuhkan HIV dan AIDS. Tapi HIV dan AIDS ini bisa diperlambat dengan beberapa rangkaian pengobatan di rumah sakit supaya pengidapnya bisa hidup dengan normal. Nah, kan tadi ada HIV dan AIDS. AIDS ini adalah infeksi tahap akhir dari HIV, di mana tubuh seseorang yang mengidap AIDS sudah tidak bisa lagi melawan infeksi virus-virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Ada beberapa orang yang mempunyai risiko tinggi untuk terkena HIV dan AIDS. Yang pertama, orang-orang melakukan seks bebas. Lalu yang kedua, orang-orang melakukan hubungan seks tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Yang ketiga, orang yang mentato dan mentindik dirinya tanpa menggunakan alat-alat yang steril. Keempat, orang-orang pengguna narkotika suntik. Dan yang kelima adalah orang-orang yang berhubungan dengan orang-orang empat tadi. Nah, karena orang yang mengidap HIV bisa menularkan orang lain hanya dalam waktu beberapa minggu setelah dia terinfeksi. Dan cara kita untuk memastikan seseorang itu mengidap HIV dan AIDS adalah dengan melakukan penelitian di laboratorium menggunakan sampel urin dan darah. Karena orang-orang yang mengidap HIV dan AIDS bisa saja tidak timbul gejala, tetapi di dalam tubuhnya mengidap HIV dan AIDS. Nah, selanjutnya ada flu burung. Flu burung adalah penyakit influenza yang ditularkan melalui unggas, baik itu liar maupun ternak, lalu ke manusia. Pada masanya, penyakit ini mewabah di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan beberapa di Eropa. Infeksi flu burung pertama kali dilaporkan pada tahun 1997 dengan jenis H5N1 dan jenis H7N5 pertama kali dilaporkan pada tahun 2013. Ada 5 jenis flu burung yang bisa ditularkan ke manusia. Yang pertama ada H9N2, lalu H7N7, H6N1, H5N6, dan H10N8. Cara penularan flu burung adalah ketika kamu kontak langsung dengan unggas, atau ketika kamu makan burung ataupun ayam, atau kamu tinggal di tempat yang telah terkontaminasi oleh virus ini. Gejalanya seperti demam, muntah, diare, gusi berdarah, sakit perut, sakit kepala, pegal-pegal, pilek, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi setelah virus ini masuk ke dalam tubuh hanya dalam waktu 3 sampai dengan 5 hari. Dan sampai Oktober 2017, virus ini telah menjangkit 860 orang, 454 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, virus ini telah menjangkit 200 orang dan 160 lainnya meninggal dunia. Next, selanjutnya ada Ebola. Masa inkubasi virus ini hanya dalam waktu 2 hari sampai dengan 3 minggu setelah terinfeksi atau terpapar dengan virus ini. Gejalanya demam tinggi,
sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, diare, muntah, serta menurunnya fungsi liver dan ginjal. Sejak pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 sampai 2013, ada sekitar 1.000 orang terinfeksi setiap tahunnya. Sampai saat ini belum ditemukan obat ataupun vaksin yang bisa menyembuhkan Ebola. Virus ini mungkin ditularkan melalui darah ataupun cairan hewan yang telah terinfeksi. Lalu selanjutnya ada SARS. Penyakit ini sempat menggegerkan dunia dengan sindrom pernapasan akut berat dan pertama kali muncul pada November 2002 di Guangdong, China. SARS ini pindah dari kelelawar ke luwak lalu ke manusia. Virus ini mewabah tak terkendali pada 37 negara dan tercatat 8.069 kasus dan menewaskan 775 orang. Lalu selanjutnya ada MERS atau sindrom pernapasan Timur Tengah. Sekali lagi penyakit ini menyerang sistem pernapasan pada manusia. Pertama kali virus ini dilaporkan pada Maret 2012 di Arab Saudi. Penyakit ini berawal dari kelelawar, pindah ke unta, lalu pindah ke manusia. Masa inkubasi dari virus ini hanya dalam waktu 12 hari. Virus ini sangat susah untuk dideteksi karena gejalanya seperti flu. Tapi, virus ini berpotensi besar untuk gagal ginjal. Sebenarnya, virus ini sangat kecil kemungkinannya untuk terjangkit ke manusia, tetapi sangat besar tingkat kematiannya. Ada 2.944 orang terinfeksi MERS dan menewaskan 858 orang di 27 negara dan sampai sekarang belum ada vaksin yang ampuh untuk melawan MERS. Dan terakhir ada COVID-19 atau yang sering kita dengar dengan coronavirus. Virus ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia dan pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, China. Pertama kali ditemukan pada pasar laut atau seafood, yang ternyata pasar ini tidak hanya menjual seafood dan binatang-binatang laut, tapi juga menjual binatang-binatang liar. Jadi di pasar ini kalian bisa menemukan landak, kodok, ular, dan lain-lain. Nah, virus corona ini disebut juga dengan zoonosis atau ditularkan melalui hewan dan manusia. Virus ini berbentuk RNA bukan DNA, yang dimana berarti bermutasi 1000 kali lebih cepat. Virus corona ini berasal dari kelelawar ke manusia, tetapi sampai sekarang belum ditemukan apakah ada perantara ataupun langsung dari kelelawar pindah ke manusia. Karena di pasar tempat pertama kali virus corona ini menyebar, dijual kelelawar yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi bisa aja tidak ada perantaranya, purely ditularkan oleh kelelawar langsung ke manusia. Mengapa peneliti yakin bahwa virus ini berasal dari kelelawar? Karena ditemukan virus yang sama pada kelelawar dengan kemiripan mencapai 89,1%. Corona ini berarti matahari, di mana jika kalian teliti, bentuk dari virus ini berbentuk matahari. Masa inkubasi virus ini 1 sampai dengan 14 hari, di mana pada masa inkubasi pun virus ini bisa menular ke manusia. Gejala dari virus ini seperti flu, batuk tak berdahak, demam, infeksi radang tenggorokan, dan bisa juga disertai diare, bersin-bersin, batuk, sakit kepala. Dan sampai saat ini virus corona belum ada obatnya dan masih berisiko kematian. Virus ini telah menyebar hampir ke seluruh belahan dunia dan di Indonesia sendiri yang teridentifikasi ada 14.749 orang dan yang telah dinyatakan sembuh ada 3.063 orang dan 991 orang lainnya meninggal dunia. Nah, itu tadi menurut aku beberapa virus-virus yang paling berbahaya dan mematikan di dunia, dan menurut aku sangat penting untuk kita ketahui. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku seperti ini. Dan menurut kalian, apa virus yang paling berbahaya dan mematikan di dunia? Bisa komen di bawah. Dan jika ada yang ingin nambahin virus-virus yang paling berbahaya dan mematikan di dunia, bisa juga komen di bawah. Karena aku bakalan bacain komentar kalian satu-satu. Semoga enjoy dengan video ini. Terima kasih.